Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dina. Hari ini kita akan kembali belajar matematika peminatan, yaitu mengenai polinomial, melanjutkan materi sebelumnya mengenai teorema sisa. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan contoh soal, yaitu contoh soal yang nomor 4. Nah, di sini langsung Ibu bacakan aja dan langsung aja kita bahas. Contohnya, misalkan ada suku banyak, di sini berderajat 4. Nah, seperti ini. Dia dibagi dengan x kuadrat dikurang x dikurang 2. Tentukan sisanya. Nah, di sini ada si fx-nya atau ada si polinomialnya tadi, terus di sini ada pembaginya. Nah, pembaginya di sini berderajat 2 atau berkuadrat. Nah, gimana caranya? Nah, Ibu tuliskan aja dulu. Kalian kan masih ingat yang kalian catat pertama kali itu bentuk umumnya untuk teorema sisa itu adalah fx sama dengan px dikalikan dengan hx ditambah dengan sx. Nah, fx itu adalah fungsi polinomialnya yang ini. Nah, ini fungsi polinomialnya. Px itu adalah pembaginya. Pembaginya siapa? Ini berarti x kuadrat dikurang x min 2. Hx adalah hasil pembagiannya, belum ada di soal. Sedangkan si sx adalah sisanya. Nah, karena di sini pembaginya di sini kan kalau kita perhatikan pembaginya adalah berderajat 2. Ini note aja ya. Karena pembagi berderajat 2, maka sisanya nanti pasti akan, maka sisanya itu atau si sx tadi itu pasti akan berderajat 1. Nah, artinya si x-nya itu pangkatnya nanti akan 1. Bentuk umum dari pangkat 1 atau linear itu kan biasanya adalah seperti ini, px tambah q. Artinya kan di sini p ini angka, q ini angka, biasanya 2x tambah 5 atau berapapun. Nah, ini bentuk umumnya untuk yang berderajat 1. Nah, ini kita langsung aja, karena kita mau mencari sisanya, kita masukkan aja yang diketahui itu ke dalam bentuk umum si polinomialnya. Fx fungsinya, berarti yang ini loh. Nah, kita tulis. Ibu takut nggak muat, kira-kira Ibu kesinikan aja ya. Fx-nya siapa? X pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan, nah, Px-nya siapa? Px itu adalah pembagi tadi. Siapa pembagi di soal? Yang ini. Berarti kita x kuadrat dikurang x dikurang 2. Dikalikan dengan siapa? Hasilnya hx. Oke, hx-nya kan belum diketahui, kita tulis aja ditambah dengan si sx. Sx-nya juga belum diketahui. Nah, kalau sudah sampai sini, kira-kira kalau kita perhatikan nih ada yang bisa kita sederhanakan kan, yang kuadrat ini. Berarti Ibu tulis seperti ini, x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah x dikurang 6. Nah, ini kita faktorkan. X angka berapa dikali angka berapa agar min 2, bila dijumlahkan itu jadi negatif 1. Berarti sini min, sini plus ya. Oke. Nah, kita tulis aja hx-nya. Hx ditambah sx. Nah, kalau sudah sampai di sini, nah ini kan untuk mencari si sx. Sorry, ada yang ketinggalan, Ibu salah. Sx tadi kan diketahui tuh. Nah, hampir aja Ibu kelupaan. Sx ini kita rubah dia menjadi bentuk umumnya yang berderajat 1. Maka dia adalah si px ditambah q. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita kan mau mencari sisanya. Jadi untuk mencari si sisanya ini harus kita anggap sebagai 0.
Nah, berarti kan karena seandainya di sini X-nya berapapun, kalau dikalikan ini kali ini hasilnya 0. Kalau yang ini 0 kali 0 kali 0, pokoknya intinya harus jadi 0 lah. Seperti itu. Nah, jadi kan ketika X-nya itu sama dengan 2, kenapa 2? Karena di sini X kurang 2 sama dengan 0 kan, X-nya adalah 2. Makanya betul di sini X sama dengan 2. Kita substitusi, masukkan ke dalam fungsi yang ini. Nah, ini yang ini. Sepanjangan ini. Jadi, Ibu ganti 2 pangkat 4 dikurang 3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 5 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 6. Sama dengan, ini sama, X-nya kita ganti juga dengan 2. Berarti 2 dikurang 2. 2 ditambah 1 dikali dengan X-nya ganti 2 tambah P-nya tetap X-nya adalah 2, berarti 2P ya. 2P ditambah Q. Nah, udah, sekarang kita hitung. 2 pangkat 4 berarti adalah 16. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 min 24, 2 kali 2 4, 4 kali 5 min 20, 2 tambah 6 adalah min 4. Nah, sama dengan 2 kurang 2, 0. Berarti 0 dikali ini ke sini pasti hasilnya adalah 0. Ditambah dengan 2P ditambah Q. Oke, lanjut kita hitung ke sini. 16 dikurangi 24 adalah kurang 20 dikurang 4, hasilnya adalah min 32 ya, langsung aja. Nah, ini berarti 2P ditambah Q. Nah, berarti ini kita dapat persamaan yang pertama. Ini untuk persamaan yang pertama. Ketika X-nya sama dengan 2. Lalu di sini kan ada nih lagi X ditambah 1. Maka kita buat lagi keadaannya ketika X-nya sama dengan, kalau di sini X tambah 1 berarti X-nya agar 0 adalah min 1. Nah, sama, kita substitusi lagi nilai X-nya ke fungsi yang ini. Berarti min 1 pangkat 4 dikurang 3 dikali min 1 pangkat 3 dikurang 5 min 1 kuadrat ditambah min 1 dikurang 6 sama dengan, nah ini ibu langsung aja ya, kan kita tadi menginginkan dia di sini 0, pasti kalau kita masukkan itu hasilnya pasti akan 0 di sini, jadi ibu langsung aja 0 ditambah dengan Q-nya tadi kita ganti min 1, berarti di sini min P ditambah Q. Oke, kita hitung deh, nih min 1 pangkat 4 1, nih min berarti positif 3, nih 1 berarti min 5, min 1 dikurang 6 min 7 ya, sama dengan min P ditambah Q. 1 ditambah 3 dikurang 5 dikurang 7 adalah min 8, sama dengan min P ditambah Q. Sudah, kita punya persamaan yang kedua. Nah, kalau udah dapat sampai sini, langkah selanjutnya adalah kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, ini ibu balik aja ya biar mudah kelihatan. 2P ditambah Q sama dengan negatif 32, terus min P ditambah Q hasilnya adalah min 8. Udah deh, kita kurangkan berarti ya. Nah, min 32 berarti ditambah 8 adalah negatif 24. Q pasti 0. 2P ditambah P berarti 3P. Berarti nilai P-nya adalah min 24 dibagi 3. P sama dengan min 8. Ketemu nilai P. Kita cari lagi Q. Ibu pakai persamaan yang kedua. Min P ditambah Q sama dengan min 8. Min P-nya adalah min 8 ditambah Q sama dengan min 8. Jadi positif ya, ditambah Q sama dengan min 8. Berarti Q sama dengan min 8, pindah ruas jadi min 8, Q sama dengan negatif
16. Nah, sudah ketemu nih nilai P dan Q. Tadi kita kan mau nyari si sisanya. Sedangkan sisanya tadi kita misalkan sebagai si SX itu adalah si PX ditambah dengan Q. P-nya berapa? P-nya min 8, berarti min 8X. Q-nya siapa? Q-nya min 16, berarti min 16. Ketemu deh sisanya, yaitu min 8X dikurang 16. Nah, lanjut kita ke nomor yang 5. Ini agak lebih. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Ini menyelesaikannya masih dengan cara seperti tadi, agak mirip. Nah, sekarang contohnya, suatu suku banyak fx jika dibagi x dikurang 1 adalah 6. Ibu tulis aja ya diketahuinya agar lebih mudah dipahami. Fx jika dibagi dengan x dikurang 1 itu sisanya adalah 6. Oke. Dan dibagi dengan x tambah 3, artinya jika fx-nya tadi juga dibagi dengan x ditambah 3, maka sisanya adalah min 2. Jika dibagi dengan artinya apabila si fx-nya tadi dibagi dengan x kuadrat ditambah 2x min 3, maka hasilnya adalah siapa? Nah, ini kan pembaginya nih berderajat 2. Tadi sisanya pasti akan berderajat 1, ya kan? Berarti apa tadi bentuk umumnya? PX ditambah Q. Nah, hasilnya nanti adalah seperti ini. Nah, caranya sama kayak yang sebelumnya. Di sini kan ada dua kondisi nih. Yang pertama, X dikurang 1. Nah, maka kita pakailah dia teorema sisa. Bentuk umumnya ibu tuliskan dulu. Fx sama dengan Px dikalikan dengan Hx ditambah dengan Sx. Nah, pertama dulu untuk yang ini yang sudah diketahui. Ketika x-nya sama dengan, kalau di sini min 1 berarti x-nya adalah 1 ya. Nah, ketika x-nya dikurang 1, maka kita ganti aja yang ini. Berarti f-nya kan f1. Ya kan? Karena fx-nya nggak diketahui. Px-nya ini pembagi. Pembaginya ketika x sama dengan 1. Yang ini loh tadi. Ibu tulis x dikurang 1. Hx siapa hasilnya? Belum kita ketahui. Berarti Hx ditambah dengan Sx. Sisanya berapa? Sisanya adalah 6. Oke, sudah. Oh sorry, ini kan kita masukkan. Nggak apa-apa. Berarti ini 1 dikurangi 1 juga dikali Hx ditambah 6. Berarti F1. 1 dikurang 1 0. Berarti ini 0 kan. 0 ditambah 6 adalah 6. Nah, berarti kita tahu F1 itu hasilnya adalah sama dengan 6. Nah, lanjut lagi, ketemu nih, simpan dulu. Berarti sekarang masuk ke yang ini, yang kedua. Ketika x-nya sama dengan, kalau di sini berarti x-nya adalah min 3. Nah, sama, kita masukkan juga ke sini. Berarti ketika f-nya min 3 sama dengan pembaginya siapa? X tambah 3 kan? Berarti x tambah 3 dikali dengan H. Sorry nih ibu, harusnya x-nya ganti dengan min 3 ya. Cuman gak apa-apa. Ibu ganti aja. Ditambah dengan sisa. Sisanya siapa? Min 2. Berarti f min 3 sama dengan, ketika di sini dimasukkan, langsung aja ibu lah. Min 3 ditambah 3 kan pasti 0 nih. Berarti 0 ditambah min 2 adalah min 2. Nah, simpan nih 2 ini harus kita simpan dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam si fungsi yang ini. Nah, sama juga. Ini kan belum tahu nih nilai x-nya. Kita harus kita faktorkan dulu. Berarti ibu tulisnya kayak gini aja ya. Langsung fx sama dengan
ke sini. Fx sama dengan fx-nya tetap tulis fx. Pembaginya siapa? Pembaginya yang ini loh. Nah, Ibu tulis pembaginya yang ini, x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 dikali dengan hx ditambah dengan sx. Sx-nya tadi siapa? Yang ini loh, px tambah q. Nah, berarti px ditambah q. Kalau sudah, kita lanjutkan. F sama dengan, nah ini kuadrat, berarti harus kita sederhanakan, dikali how. Ini aja ya, hx ditambah px ditambah q. Ini x, ini x. Berarti 3 dikali 1, berarti di sini positif, di sini negatif ya. Nah, sudah. Kalau sudah sampai sini, caranya sama seperti yang nomor 4 tadi. Kita ibaratkan ketika x-nya sama dengan min 3, terus ketika x-nya sama dengan min 1. Tapi kan ini udah kita cari nih, berarti langsung aja F3 nih, mulai dari 1 ya. Berarti ketika F-nya 1, maka sisanya adalah, nah ini kan tadi hasilnya pasti 0 seperti di awal. Ini P-nya ganti dengan si 1, P-nya kan ganti dengan 1, berarti tersisa X-nya yang ganti dengan 1, berarti tersisa P ditambah Q. Berarti kita tahu kalau F1 hasilnya adalah P ditambah Q. Nah, F1 itu kan sudah ada nilainya di atas sini, yaitu 6. Berarti 6 sama dengan P ditambah Q. Nah, ini untuk F1. Lalu di sebelah sini aja ya. Nah, di sini untuk F yang ini, min 3. Yang ini pasti 0 kan tadi. Langsung aja 0. Ditambah dengan X-nya min 3. Berarti min 3P ditambah Q. Nah, di sini berarti F min 3 sama dengan min 3P ditambah Q. F min 3 kan sudah kita cari tadi di atas sini. Nah, F min 3 nilainya adalah min 2. Berarti min 2 sama dengan min 3P ditambah Q. Nah, berarti ini ada persamaan 1. Yang ini adalah persamaan kedua. Udah, kayak tadi kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Gak panjang ya caranya, ya sabar aja, beginilah hidup. Min 3P ditambah Q sama dengan min 2 kayak tadi ya, dikurang 6 ditambah 2 berarti 8. Ini P ditambah, berarti ini 4P. P sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2 ya berarti. Nah, langsung aja Ibu ambil yang ini. P ditambah Q sama dengan 6. P-nya adalah 2 ditambah Q sama dengan 6. Berarti Q sama dengan 6 pindah ruas dikurang 2. Q sama dengan 4. Q sama dengan 4, ketemu deh. Nah, kita kan mau cari sisanya. Sisanya tadi adalah si SX adalah PX ditambah Q. P-nya berapa? P-nya 2. Berarti 2X ditambah dengan Q-nya 4. Nah, 2X tambah 4. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai teorema sisa ya untuk nomor 4 dan nomor 5. Agak panjang, namun semoga bisa difahami. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini saja. Tugasnya seperti biasa Ibu letakkan di classroom. Jika ada pertanyaan silahkan chat Ibu di WhatsApp. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.